Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan satu topik menarik tentang genetika populasi. Kalau biasanya genetika yang kita bahas itu adalah genetika individu, di mana kalian tahu bahwasanya satu individu dikawinkan dengan individu yang lain menghasilkan pola genetika yang bagaimana. Kemudian satu tumbuhan dengan tumbuhan, satu hewan dengan hewan, dan sebagainya. Individu. Tetapi kalau yang sekarang saya akan menyampaikan tentang genetika populasi. Nah, kita tahu semua bahwasanya apa yang dimaksud dengan populasi. Populasi itu adalah satu kelompok individual yang kemudian mengelompok dalam satu waktu, dalam suatu tempat, yang dalam populasi tersebut terdapat spesies yang sama. Jadi misalnya populasi manusia, populasi gajah, populasi mawar, ya, itu yang disebut dengan populasi. Tetapi kalau populasi Mendelian itu berbeda lagi. Jadi pengertian populasi Mendelian ialah sekelompok individu suatu spesies yang bereproduksi secara seksual. Jadi tidak sekedar mengumpul saja. Jadi dia bereproduksi secara seksual, hidup di tempat tertentu pada saat yang sama, dan di antara mereka terjadi interbreeding, saling breeding, kawin, sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi genetik ke dalam gen pool. Gen pool adalah sekelompok gen dalam satu populasi. Jadi sekumpulan informasi genetik yang dibawa oleh semua individu dalam satu populasi, itulah yang kemudian disebut sebagai gen pool. Nah, ada dua orang ahli yang sangat berperan di dalam genetika populasi ini. Siapakah itu? Yaitu Hardy dan Weinberg, ya. Hardy ini adalah ahli matematika dari Inggris, dan Weinberg adalah seorang dokter dari Jerman yang keduanya mencetuskan hukum keseimbangan yang dikenal dengan nama hukum Hardy-Weinberg, ya. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya populasi yang berukuran besar sangat memungkinkan terjadinya kawin acak di antara individu-individu anggotanya, baik dengan genotip yang sama maupun yang berbeda dengannya. Ini artinya kuncinya adalah populasinya besar, ya. Kemudian terjadi kawin acak atau random di antara individu-individu tersebut. Nah, sistem kawin acak inilah yang menyebabkan frekuensi alil ini akan mengalami keseimbangan atau senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Jadi akan ada konstan yang berlanjut dari satu generasi ke generasi bila populasinya besar dan terjadi kawin acak. Ya, kita lihat contohnya, misalnya satu hewan ini, misalnya dia itu kawin dengan yang sesama jenis tipenya, kemudian dengan jenis yang lain, maka ini yang disebut dengan kawin acak atau random mating. Tetapi kalau dia hanya mau yang setipenya saja, ini yang disebut dengan non random mating. Ini juga tidak terjadi pada serangga, ya. Pada hewan-hewan yang lain juga seperti itu. Seperti halnya kucing, tidak hanya misalnya dia berwarna putih, tidak kemudian hanya mau mengawini yang putih saja, mungkin yang warna-warna lain, kuning, hitam, atau belang telon, itu dia juga mau. Ini yang disebut dengan perkawinan acak atau random mating. Nah, apakah
frekuensi gen ini akan memungkinkan untuk terjadi. Mari kita simak bersama-sama di layar. Kita bisa dapat membaca bahwasanya syarat keseimbangan frekuensi gen adalah satu, tidak terjadi mutasi. Yang kedua, tidak terjadi migrasi. Yang ketiga, jumlah populasinya besar. Keempat, tidak terjadi seleksi alam dan perkawinan secara acak. Kita akan bahas satu persatu ya. Tidak terjadi mutasi. Itu artinya bahwasanya kalaupun terjadi mutasi, maka mutasinya itu harus sama. Misalnya ada dari A besar ke A kecil, maka di tempat lain harus ada yang terjadi A kecil ke A besar. Seperti itu. Mungkin enggak ini ya, tidak terjadi mutasi. Sementara kita lihat faktor-faktor penyebab mutasi itu banyak, ya, dari sisi biologis, dari sisi fisis, dari sisi klinis, itu sangat akrab di lingkungan makhluk hidup. Sehingga kalau tidak terjadi mutasi, mungkin kecil sekali kemungkinannya. Tetapi kalau terjadi mutasi pun harus seimbang. Jadi kalau X ke X aksen, maka harus ada X aksen ke X. Kemudian yang kedua, tidak terjadi migrasi. Artinya satu populasi itu tidak keluar kemana-mana atau tidak masuk kemana-mana. Jadi misalnya masyarakat Jember tidak keluar Jember, di luar Jember pun tidak masuk ke Jember. Masyarakat Jakarta tidak keluar ke Jakarta, ya, keluar dari Jakarta, dan masyarakat luar Jakarta tidak masuk ke Jakarta. Mungkin nggak seperti itu? Ya, tidak mungkin. Nah, kalaupun terjadi migrasi, harus seimbang atau sama. Misalnya orang yang mempunyai genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil misalnya, ada yang keluar, maka harus ada yang masuk dengan genotip yang sama. A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, B kecil. Nah, ini peluangnya kira-kira bagaimana? Peluangnya besar apa peluangnya kecil untuk bisa seperti ini? Ya, nanti kita diskusikan pada waktu offline ya. Jumlah populasinya besar. Ini mungkin cukup untuk menilai populasi, boleh sekota, boleh seprovinsi atau senegara atau sebenua. Tidak masalah sebenarnya kalau jumlah populasi besar ini ya. Syarat yang ketiga, no problem. Kemudian tidak terjadi seleksi alam. Seleksi alam ini karena alam yang mengatur, kekuatan alam yang memungkinkan untuk bisa dia itu memberikan atau menyediakan, maka ini juga sulit untuk dikendalikan. Faktor makanan, faktor ruang tempat tinggal, nah ini termasuk seleksi alam. Perubahan cuaca, perubahan iklim, ya. Dan yang terakhir adalah perkawinan acak, ya. Perkawinan acak ini yang sepertinya tidak mudah, ya. Kalau hewan memungkinkan, walaupun peluangnya ya tidak mutlak, tetapi untuk hewan-hewan tingkat atas, termasuk manusia, perkawinan acak ini cukup menyulitkan. Saya melihat bahwasannya dalam satu fenomena yang saya amati di Drosophila saja, Drosophila melanogaster, kalaupun dia itu cacat, mata putih white, kemudian saya sediakan betina mata merah normal, ya, kemudian mata putih, mata coklat. Yang mata putih ini tidak kemudian mengawini atau memilih mata putih, tapi dia tetap mengawini mata merah. Ini serangga, ini serangga. Sama dengan manusia apalagi, ya. Orang-orang yang mengalami kekurangan tidak kemudian memilih orang lain yang kekurangannya sama, dia pasti memilih yang normal, ya, seperti halnya, maaf ini ucok baba ya,
yang mini, dia tidak kemudian memilih pasangan yang mini juga. Dia mempunyai pasangan yang normal karena menginginkan perbaikan generasi. Nah, perkawinan acak ini tidak seperti itu. Jadi tidak random, tetapi selektif. Ya, kalau pada manusia itu selektif mating, tapi kalau pada hewan mungkin ya tingkatannya asortatif mating. Ya, ini yang lima-limanya ini mungkin hanya satu syarat yang memungkinkan. Sedangkan 4 syarat yang lain sulit untuk dipenuhi. Untuk itulah frekuensi gen dari satu generasi ke generasi tidak mungkin bisa seimbang, tidak mungkin bisa konstan, dan itulah peluang terjadinya evolusi. Ya, semakin ke depan zaman, semakin ke depan era, semakin ke depan masa, selalu terjadi evolusi demi evolusi, tidak mungkin dicegah. Kenapa? Karena frekuensi gen tidak konstan sehingga memungkinkan terjadinya perubahan. Ya, contoh, mari kita lihat contoh untuk soal ya, menghitung frekuensi gen ya, kita lihat di sini ya. Perkawinan terhadap satu monohibrid ya, perkawinan antara A besar A kecil misalnya, diharapkan keturunannya kan ada A besar, ada A besar A kecil, dan ada A kecil ya. Yang A besar ini 25%, yang A besar A kecil 50%, dan A kecil 25%. Sehingga kalau dihitung secara hukum Hardy-Weinberg itu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita coba untuk deskripsi lagi. Jadi jika frekuensi alel A itu sama dengan P, kemudian A besar, kemudian A kecil sama dengan Q, maka P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat, di mana P plus Q sama dengan 1, maka Q sama dengan 1 min P, sehingga frekuensi gen A besar itu sama dengan P kuadrat, A besar A kecil sama dengan 2PQ, A kecil sama dengan Q kuadrat. Nah, bagaimana penerapannya pada kasus di masyarakat? Kita ikuti slide berikut. Misalnya contoh ini ya, contoh dari 1000 orang penduduk di desa A ya, diperiksa golongan darahnya menurut sistem ABO dan didapatkan hasil berikut. Golongan darah A ini ada 320 orang, kemudian golongan darah B ini 150 orang, golongan darah AB 40 orang, golongan darah O 490 orang. Ditanyakan kemudian berapakah frekuensi alel IA, IB, dan I kecil pada populasi tersebut. Ya, bagaimana cara menyelesaikan? Karena ini ada 3 alel, ya, maka tidak lagi menggunakan 2 seperti tadi. Kan tadi hanya A besar dan A kecil, tapi di sini ada IA, IB, dan I kecil. Maka ada 3 huruf yang kita pakai. Ada P kecil, Q kecil, R kecil. Ya, P itu menunjukkan frekuensi alel IA, Q menunjukkan frekuensi alel IB, dan R menunjukkan frekuensi alel I kecil. Kemudian kita masukkan rumus P besar plus P plus Q plus R kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PR plus Q kuadrat plus Q 2QR plus 2PQ plus R. Ya, yang penting begini, kalau memudahkan, pastikan 3 huruf ini semua ada yang pangkat 2. Ya, P kuadrat ada, Q kuadrat ada, R kuadrat ada. Betul, sudah. Kemudian 2PQ ada,
2PR ada, 2QR ada. Oke, cukup, berarti sudah lengkap ya. Ini untuk mendeteksi apakah semua hitungan yang kita masukkan sudah terwadai, di mana P plus Q plus R sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus umum. P kuadrat tadi mewakili IA ya. Kemudian 2PR ini berarti IA I kecil. Q kuadrat IB, 2QR itu mewakili IB I kecil. Kemudian 2PQ ini IA IB dan R kuadrat mewakili I kecil seperti rumus yang sebelumnya ya. Nah, yang paling mudah dicari terlebih dahulu adalah golongan darah O, I kecil pakai huruf R kuadrat. Ini ada 490, maka frekuensinya 490 per 1000 0,49. R saja berarti akar 0,49 menemukan 0,7. Nah, setelah itu karena sudah tahu R, sudah ketahuan, kita cari yang pasangan dengan R. Apa itu? Ya bisa 2PR, bisa 2PQ ya. Kita lihat di sini P plus R kuadrat sama dengan A, golongan A dan golongan O ya. 320 ditambah 490 per 1000 sama dengan 0,81. Berarti P plus R sama dengan akar 0,81 sama dengan 0,9. Ketemu berarti sudah ya. P sama dengan 0,9 dikurangi R yang tadi, R yang 0,7, didapatkan P sama dengan 0,2. Jadi R sudah ketemu, kemudian P sudah ketemu, maka tinggal mencari Q. Ya, karena P plus Q plus R sama dengan 1, maka Q sama dengan 1 min P plus R. Ya, 1 dikurangi 0,2 plus 0,7, maka Q sama dengan 0,1. Ya. Jadi frekuensi alel IA sama dengan 0,2, frekuensi alel IB sama dengan 0,1, dan frekuensi alel I kecil adalah 0,7. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya memicu Anda untuk diskusi secara offline setelah saya berikan wawasan singkat tentang bagaimana menghitung genetika populasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.